Papi julep, papi julep, papi julep, Halo Sahabat Suara, balik lagi di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Nah, kembali lagi bersama aku Mira dan di sini kita sudah kedatangan bintang tamu yaitu cast dari film Narik Sukmo. Dia minta kamu untuk nari, jangan mau. Kamu lawan. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya gue ngeliat sosok itu. Gue juga udah pernah dimimpiin sama dia. Ada satu sosok hitam. Kami dari cast dari Narik Sukmo sebelah kiri saya. Ramai sekali ya di sini ya. Terima kasih loh. Saya banyak temennya. Gak kelihatan di situ ya? Gak kelihatan. Namanya juga film horor. Oh, make sense. Gimana Kak kabarnya? Baik, puji Tuhan sehat. Iya. Ya. Nah, sebelum kita mulai, boleh dulu perkenalan ke Sahabat Suara dan di film ini berperan sebagai siapa? Saya Yama Carlos di film Narik Sukmo berperan sebagai Banyu. Oke, boleh diceritain sedikit nggak Kak, kalau karakter Banyu itu kayak gimana sih di film ini? Waduh, kebetulan ini kami syutingnya setahun yang lalu ya, jadi agak. Tapi beneran, ini film ini syutingnya itu sekitar 1 tahunan yang lalu. Oke. Bahkan mungkin hampir 2 tahun lah ya. Hmm. Oke, saya berperan sebagai Banyu. Hmm. Banyu ini karakternya dia tertuduh dalam semua yang terjadi di desa Kelawangin. Gitu. Jadi ya katakanlah dialah si antagonisnya. Tapi bagaimana jalan ceritanya ya harus nonton di bioskop nanti dong. Iya, Si biar film lebih Narik jelas. Sukmo. Iya. Oke, kalau tentang cerita garis besar film Mm-mm. Narik Sukmo ini tentang apa sih sebenarnya? Ini kan menceritakan Hmm. dendam di masa lalu yang belum selesai. Oke. Intinya sih itu tuh. Ada terjadi fitnah memfitnah, siapa dalang di belakangnya. Nah, banyak plot twist di film ini. Jadi ini bukan hanya ingin menceritakan tentang horor atau hal-hal yang berhubungan dengan jump scare, tapi dari sisi story-nya pun film ini sangat kuat. Oke. Selain seperti yang udah dijelasin tadi sama Kak Yama, kalau ini tuh nggak cuman berbau horor, Betul. dan aku juga lihat kalau ternyata di sini tuh cukup banyak kayak unsur-unsur budayanya. Yes, betul sekali yang mewakili dari budaya Jawa ya. Karena kan kami juga syutingnya di salah satu sudut wilayah Yogyakarta kalau nggak salah Gunung Kidul. Oh, Jadi Kidul. selain mau mempertontonkan sisi horornya, tapi nggak hanya horor, budaya juga mau diangkat, yaitu dari sisi tarian, gamelan, benda-benda pusaka yang berhubungan dengan daerah tersebut juga mau digali di film ini. Oke, jadi emang kelihatan sih dari trailernya, dari Ya, saya setting. menari di film itu. Iya benar, ada narinya dan dari Iya. busananya juga, Betul, iya, dan iya. latar tempatnya juga Iya, kelihatan banget ada unsur kan budaya. dusun desanya kan juga berasa banget ya, otentiknya, originalnya. Terus Benar-benar. dari nanti kalau misalnya kalian nonton, ya baju-baju yang dikenakan untuk daerah tersebut ya memang seperti itu keseharian mereka. Oke, selain unsur budaya, ternyata pas aku baca di artikel ada juga unsur ngebahas tentang isu politik.
isu politik, isu sosial. Politik sih gimana sih? Mau bahas politik aja apa kita? Maaf ya, isu konflik sosial. Kebetulan jauh dari tambang kok itu. Aduh. Jauh dari nikel. Ops. Jangan sampai deh. Untung aja jauh dari nikel tempatnya. Iya. Benar. Nah, maksudnya itu konflik sosial. Karena kalau aku baca juga dari sinopsisnya, itu tuh ada konflik antara dua kelompok besar di desa tersebut. Iya, betul. Itu boleh dijelasin nggak gitu gimana tuh? Wah, nanti kalau dijelasin nggak nonton dong. Tapi pada pada intinya kan ya sebenarnya kan yang diributkan itu kan ya nggak jauh-jauh dari wilayah, dari kekuasaan. Ya sebenarnya kalau mau disangkut-sangkut pautkan, ya tetap ada unsur-unsur ketika ada konflik sosial pasti nggak jauh-jauh dari unsur politik mungkin dalam lingkup yang kecil kali ya. Kan semuanya kan berhubungan dengan siapa yang ingin menguasai daerah tersebut. Nah, si sosok inilah gitu ceritanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi lah. Oke. Gitu. Menarik, Nah, menarik. tumbalnya siapa? Nonton aja. Oh, ada tumbal. Ada ditumbalkan pasti gitu. Nah, masuk ke experience dan gimana sih pengalaman syuting, keseruannya, tantangannya. Ya. Kalau untuk Kayama sendiri gimana? Kalau kita berbicara pengalaman dan tantangan yang harus saya nikmati dan lewati, mungkin ini film saya pertama kali untuk menjadi seorang sosok atau tokoh yang memang benar-benar penari di daerah tersebut. Oke. Penarinya pun bukan penari modern ya, benar-benar Iya. penari tradisional yang berangkat dari salah satu budaya di daerah tersebut. Dan prosesnya adalah kami aktor dan aktris yang memang harus menari di film itu diberi ruang dan waktu untuk workshop, di drill sama salah satu maestro tari di Indonesia, Ibu Eli Utan. Terima kasih banyak. Dan saya juga kami juga berterima kasih kepada pihak produser, eksekutif produser, sutradara, PH yang sudah menyediakan saya waktu dan tempat untuk di drill tarian, sehingga ketika saya masuk ke set film Narik Sukmo, harapan saya penonton yang melihat saya menari di situ atau kami yang menjadi penari di situ, itu memang apa yang kami lakukan adalah sebuah kejujuran, bukan acting lagi bisa nari, tapi memang saya adalah Banyu di film itu, ya saya memang penari di desa tersebut. Oke. Kalau Itu boleh sih. tahu, seru sih, karena bener-bener kelihatan gimana unsur budaya yang ditonjolin di film tersebut. Jadi bukan hanya tempelan ya, Benar-benar. kan biasanya kan kalau ada film horor budaya itu hanya tempelan kan. Benar. Kalau ini memang ya ini juga pengen ingin diangkat dari si penulis, sutradara, memang budayanya tidak hanya sebagai tempelan, tapi juga termasuk inti pokok dari story tersebut. Dan Narik Sukmo kan diangkat dari sebuah novel. Oh iya. Ah, masa baru tahu? Itu Iya, itu adaptasi novel ya? Iya, adaptasi novel. Gitu. Kira-kira berapa lama tuh Kak buat mempelajari Lama, tarian mingguan. itu? Tarian kan? Heeh. Iya. Lumayan tuh. Mungkin hampir sebulan mungkin. Wow. Iya. Sebulan Kan- buat narinya aja itu. Iya, heeh. Sampai Jogja pun juga masih di drill supaya nggak lupa kan. Jadi kan persiapan kan dari Jakarta sampai Jogja pun juga ya di drill lagi. Sebelum masuk ke set juga di drill lagi gitu, supaya badan saya kan terbiasa lagi Oke. gitu. Dari peran yang Kayama mainkan, bahkan harus belajar nari. Itu tuh kira-kira experience atau hal baru apa tuh yang Kayama dapatkan ketika memerankan karakter? Oh iya, ini nih. Dia kaget. Ini jokes aja ya, jokes ya. Jokes tapi fakta dalam syuting tersebut. Oke. Saya bilang ke Mas Indra, ke Pak Mul, ke Pak Dar. Mas Indra, Pak Mul,
Hadar, saya Kristen sih, cuman nggak disalib juga dong di film itu. Oh iya, aku lihat di trailer. Ada yang adegan Itu di skenario nggak ada. Di skenario itu cuman garis besarnya itu cuman Banyu diarak warga, dibawa ke suatu tempat, terus diikat di tiang, setelah itu dibakar hidup-hidup gitulah, ya kan? Mati gitu. Ketika sampai lokasi di workshop juga waktu kami reading juga nggak ada obrolan bahwa adegan itu mau dibikin kayunya tuh dibikin menyerupai salib. Tuh nggak ada. Pas saya sampai di lokasi tengah malam, itu salib buat siapa tuh? Buat Bang Yama. Serius lu? Ini terus Mas Indra ini nggak bisa pakai stuntman, nggak bisa ya. Soalnya gue mau ambil gambar dari lo ditidurin, kepala lo ditutup, terus salib si kayu itu, si salib itu dinaikin. Nah, lu langsung dilepas tuh. Jadi gue pengen ambil itu langsung. Keseimbangan gue gimana? Ya kaki tangan lu diikat. Gimana kalau dipaku sekalian biar tambah seimbang? Disama tuh sekalian. Jadi yang nahan badan saya cuman tali di kaki sama tangan cuman sama di tangan udah tuh. Selebihnya dari proses tidur di berdiri yaitu pinter-pinter menyeimbangkan diri sendiri. Itu Mas Indra parah sih, gokil ya. Cuman ini keseruan dan kesulitan yang harus dilewatin. Tapi setelah itu karena adegan itu kan berkali-kali dilakukan kan, dan tengah malam. Faktor lelah juga akhirnya muncul kan di shot-shot terakhir. Saya minta diseling karena udah nggak kuat lagi nahan. Karena yang pegangan saya cuman tali aja, sedangkan di tangan tuh udah biru semua sini. Wow. Itu. Wah, jadi akhirnya saya merasakan disalib. Wow. Ternyata itu pure diikat, cuman pakai tali doang itu. Diikat, bener-bener diikat. Gak ada pijakan atau apa gitu? Pijakannya ada di kaki. Bener-bener kayak beliau waktu disalib ada pijakannya juga. Di kaki itu ada pijakannya. Kaki diikat. Ya udah. Dan bawah tuh kayu-kayu kering yang siap dibakar. Jadi kalau misalnya ini kayu nih, ini salibnya nih. Amit-amit ya, cuman untung sebakan udah safety kan. Kalau ini ada angin kencang dari arah sana nih, brak gini nih, ini tali ini kayu-kayu tajam itu yang saling silang gitu. Iya. Itu faktanya tuh. Wow. Fakta di lokasi. Nah, makanya pas shot akhir saya minta diseling, akhirnya dipasangin seling. Udah buat cover. Jadi itu experience yang benar-benar kayak baru experience di film ini nih. Itu nomor satunya tuh, selain narinya ternyata. Wah, keren banget. Tapi Mas Indra, saya acungin jempol, cukup berani sih mengambil adegan itu. Itu kan. Aku cukup yang berani baru sekali. Lihat di trailernya aja, bener. Ada kan? Aku kayak karena kayaknya adegan literally salib itu kan bentuknya kan. Bener. Jarang ditemuin di film horor, apalagi Indonesia. Iya, makanya. Ayo dong digoreng. Biasanya ada tuh petugas penggorengannya tuh. Penasaran gue. Petugas gorengan. Oke, kalau terkait dengan ngomongin film horor, kan sekarang akhir-akhir ini di Indonesia lumayan banyak film horor. Abis pandemi ya, film horor dari dulu, bukan akhir-akhir ini, film horor dari dulu itu memang merajai perfilman Indonesia. Bahkan kalau mau dirata-rata dalam setahun, tiap bulan itu yang merajai tiket atau penonton pasti film horor itu ada di top 5 lah, bahkan top 3. Tapi saya selama berkarir dari tahun 2005, jadi sebelum 2020 atau sebelum pandemi itu jumlah film horor yang saya ambil tuh nggak lebih dari 10 jari tangan nih. Oke. Tapi setelah pandemi entah kenapa
film horor seakan-akan tambah banyak Benar. dan ya otomatis tawarannya lebih banyak film horor gitu. Mungkin lebih realistis kali Iya. dari segi percuanan. Oke. Iya kan? Setelah Benar, pandemi benar. kan? Kan Iya. setelah pandemi kan pasti PH-PH ingin menghasilkan ingin berkarya lagi kan? Betul. Ya mungkin pilihan nomor satunya yang paling realistis adalah ya film horor. Karena setelah pandemi mau bangkit kembali kan, Betul, membangkitkan perfilman kan harus bangkit lagi kan? Iya. Biar industri ini berputar ya paling realistis ya bikin film horor. Oke. Baru mungkin action atau komedi atau drama. Nah untuk yang genre-genre di film, genre-genre menurut saya ya, genre yang di luar film horor kan mungkin biayanya lebih lumayan. Mungkin ya. Iya. Mungkin. Jadi karena Mungkin orang ya, mungkin. mungkin guys, mungkin. Iya mungkin. Karena orang Indonesia ini Iya. suka nonton film horor. Pasti. Bener dari kan? dulu. Suka banget nonton film horor. Menurut Kak Yama, apa yang ngebedain film Narik Sukmo ini dari film-film horor yang lain yang kayaknya kalau di film horor lain tuh nggak ada, adanya di sini gitu yang ditawarkan ke penonton? Iya, kalau film kalian yang ingin melihat beberapa plot twist ya di film Narik Sukmo. Kalian yang ingin melihat film horor tapi kental dengan budaya atau tradisi Jawanya ya di Narik Sukmo. Gitu sih. Karena Narik Sukmo juga seperti yang udah di-mention tadi, nggak hanya ngomongin horor yang serem-seremnya aja, Betul. tapi ada unsur-unsur yang lain juga Ada di unsur dalamnya. ya, terus ada isu-isu konflik-konflik isu sosial yang terjadi di daerah tersebut gitu kan. Jadi bisa dibilang lumayan banyak hidden message lah ya. Yes, betul sekali. Oke, kalau terkait dengan film Narik Sukmo ini, aku pengen tanya menurut Kak Yama, ada nggak sih golden scene atau scene yang menurut Kak Yama, wah ini gong banget nih, favorit Kak Yama banget nih, dan penonton yang nonton harus nonton scene itu karena seru banget. Disalib. Udah, gue gak akan bergeming dari zaman itu. Disalib. Tuh dia tuh. Oke, bener sih. Karena Wow, kayaknya salibkan dia. Bang, salib. Itu lebih merinding dibanding ketika saya menari. Oh, ternyata begini rasanya ya, pengorbanan itu. Kurang beribu-ribu tahun yang ditebus kurang ya. Harus gue lagi ya, nebus semua ya. itu tuh berarti yang pas adegan itu tuh ada ritual ya? Apa? Ada ritual gitu ya? Kalau Mau nggak ada ritual pun itu udah ritual itu. keren sih. Tapi memang karena itu juga salah satu scene yang kayaknya jarang banget kita temuin di film-film horor Indonesia kan. Makanya. Padahal itu kan sebenarnya kan adegan itu kan intinya kan ingin menghukum si Banyu kan. Karena perbuatannya, makanya resiko yang Banyu terima ya begitu, setelah diarak diletakkan di tiang itu, ternyata tiangnya bentuknya salib. Jadi itu sebenarnya kan mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan, makanya saya tebus dosa-dosa mereka semua. Aduh. Ada yang paham kalimat itu? Oh paham, oh iya. Paham banget. Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Oke. Selain dari adegan yang Itu kurang mahkota berduri aja tuh Mas Indra. Mas Mungkin Indra. versi kearifan lokal makanya sarung itu. Oh iya. Kepala saya pakainya sarung goni tuh. Dipakein sarung goni sebagai pengganti mahkota duri. Oke. Selain adegan yang jadi challenge, yang jadi experience baru, ada nggak adegan yang menurut Kak Yama tuh relate sama mungkin pengalamannya Kak Yama atau kenyataan-kenyataan di luar sana di dalam film ini gitu? Nggak ada. Jadi semuanya benar-benar di luar ekspektasi, nggak? Iya beneran. Beneran. Oke. Jadi penari pun juga bukan kesehari-harian saya kan. Saya juga kalau dalam fakta juga jadi penari sih di TikTok tapi. Hampir relate lain. Dari di TikTok.
Nggak apa-apa kok kayak mah kan sama-sama penari. Setidaknya ada basic-basicnya. Nggak Tapi mulai dari nol. cuman kalau mau ngomongin soal tariannya, tarian yang saya lakukan itu tarian itu kan diciptakan tarian itu khusus diciptakan untuk di film ini kan oleh Bu Eli. Bahkan musiknya pun juga beliau menyiapkan musik itu untuk tarian itu, dan tarian itu kan benar-benar beliau ciptakan tuh benar-benar syarat akan makna dan arti. Itu ketika saya lakukan tarian itu, ini di luar latihan ya, yang benar-benar di set ya. Ketika saya lakukan tarian itu beserta diiringi oleh musiknya, terus lokasinya pun mendukung, tengah malam di suatu desa yang masih sangat otentik banget atau original banget. Terus di situ masih banyak pohon-pohon besar. Kebetulan di set itu juga nggak jauh dari set itu, dekat banget itu ada pohon beringin besar, mungkin udah ratusan tahun umurnya. Beda banget, suasananya beda banget. Kayak apa ya, kayak anak Jaksel bilang, ih merinding deh gue gitu. Tuh kan gue sampai merinding ya. Ya itu yang pengen. Jadi ini bukan dibuat-buat, memang karena saya mendalami tarian itu. Saya juga bukan orang yang sensitif bisa ngelihat, bisa dengerin ya, nggak. Sampai detik ini pun saya juga belum pernah ngelihat hal yang seperti itu. Ngelihat bahkan merasakan tuh nggak pernah. Cuman ketika scene itu harus dilakukan di tempat itu, dan tarian itu saya lakukan dengan sepenuh hati, diiringi dengan musik yang udah disiapkan sama Bu Eli juga, itu apa ya, saya merasakan tarian itu benar-benar ada rohnya, ada ruhnya, ada nyawanya. Itu sih. Jadi salut buat sang maestro tari kita, Bu Eli, yang udah menciptakan gerakan dan musik keren banget untuk di film Narik Sukmo. Gak cuman karakter pemain-pemainnya aja nih yang menjiwai karakter mereka, tapi bahkan tarian yang ditarikan di dalam sini juga jadi hidup. Iya, benar. Berarti Gitu. itu emang mulai dari mereka latihan, dari musiknya itu mendukung adegan-adegan yang ada di film. Udah dengerin musiknya belum sih? Musik tariannya itu kan sakral banget itu kan. Oh, aku belum denger sih. Belum ya? Tonton deh ntar. Itu apa, sayatan alat musiknya tuh aduh, kayak ada nyawanya gitu. Oke, nggak cuman tariannya aja yang betul berbau budaya tradisional, tapi musiknya juga. Oke, yang terakhir. Apalagi menurut Kak Yama, apa makna atau value yang bisa disampaikan ke penonton kalau mereka nonton film Narik Sukmo ini? Iya, kalau saya ya sebagai pelaku seni, untuk penonton apa yang udah mereka tonton di film apapun itu bebas lah, itu terserah mereka mau mengambil makna dari film itu tuh seperti apa. Karena kan sebenarnya kan tujuannya film itu kan menghibur kan, apapun genrenya, apapun bentuk film itu, apapun story-nya, mau horor, mau action, mau komedi, mau drama, ketika udah bisa menghibur penonton masuk dalam seakan-akan masuk dalam cerita itu, hanyut dalam story itu, yaitu keberhasilan suatu pertunjukan lah, suatu film. Tapi kalau misalnya bertanyakan, ntar penonton apa sih makna yang bisa diambil dari penonton ketika menonton film Narik Sukmo? Apa ya? Tonton aja deh, pasti ntar saya yakin kalian akan terhibur apapun isi yang ada di film Narik Sukmo. Yang pasti ya dendam itu ya harus ketemu jawabannya. Oke, dendam harus ketemu supaya jawabannya. clear, supaya selesai. Yoi, supaya selesai, supaya tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Oke, boleh dikasih tahu ke sahabat suara kapan film Narik Sukmo bisa ditonton? Siapa namanya?
Sahabat suara. Hah? Sahabat suara. Sahabat Suara. Iya, sahabat suara. Sahabat Suara, jangan lupa mulai tanggal 3 Juli 2025 tonton film Narik Sukmo, datang ke bioskop, beli tiketnya yang pasti, nontonnya Narik Sukmo, ya jangan yang lain. Oke. Karena dengan beli tiket itu cara kalian semua, cara kita semua mensukseskan perfilman nasional. Yes. Sampai jumpa di Ngorbit selanjutnya. Dah. Dah. Pop 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 julep pop 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 julep pop pop